segala dosa kita gitu loh. Mending mereka, Begini, abangku begini, mending gini, mereka gini, gini. membina rumah tangga, membesarkan anak-anak mereka, mana tahu dari hasil anak-anak pernikahan mereka melahirkan anak-anak yang bakal menjadi pemimpin, menjadi gubernur, presiden, polisi, tentara yang bermanfaat bagi negara, daripada mereka membujang, menjanda seumur hidup, menduda seumur hidup, dia habiskan dia punya cairan dengan menembak dinding. Itu bahaya, bikin kuman di rumah. Mending Bang, mereka bang, diizinkan bang, menikah bang, gitu. bang, bang. Nah, Ada loh orang yang hidup semasa hidupnya tidak melakukan hal-hal seperti begitu. iya, Maksudnya tapi tidak. bagaimana Anda bisa tahu apa yang dia Ada yang sampai lakukan? sampai sampai matinya pun masih mempertahankan kesucian dirinya atau Ada. Saya tahu mereka ah, orang-orang yang solusinya iya berkaitan kan. berkesesuaian dengan Islam. Ini Artinya permasalahannya di agama saudara. mereka bisa menahan, bisa mengontrol ini hawa nafsunya, bisa melawan keinginan dagingnya, Ya dan mereka banyak, masih bisa hidup. tapi kan banyak Gini juga yang bang, ditemukan bang, iya kan, kuburan-kuburan gini. Jadi bayi yang seolah-olah dihasilkan dari manusia itu hanya mereka. berpatokan pada kebutuhan biologis. Betul, memang manusia ini tidak terlepas dari kebutuhan biologis. Jadi Anda setuju orang yang janda dan duda biarkan mereka menjanda dan menduda seumur hidup? Anda setuju? Dalam konteks apa? Cerai, mati? Tadi iya cerai yang tadi Dalam karena konteks berzina. apa? Cerai. Oh iya. Cerai. Saya sarankan. Hmm. Begini, pesan saya. Hmm. Ini pesan saya. Iya. Iya. Saat Anda bercerai, usahakanlah jangan Menikah mengambil, lagi. iya, jangan menikah lagi. Tetapi Karena itu tetap dikatakan dosa. Karena larangannya jelas. lalu mereka bertanya, bagaimana cara saya melampiaskan syahwat saya? Apa jawaban solusi dari Anda? Makan terong, Saya tidak, bukan. lari maraton. Untuk mau memberikan solusi, manusia sendiri punya cara, punya solusi, bisa menghindar dari masalah itu. Tadi ada solusinya loh bang. Di Gini 1 bang, Yohanes 2 gini, 1 gini bang, 2. Gimana sih abang ini? Loh, gini, kita kan manusia yang berakal budi. Iya, terus. Pandailah kita ini makhluk yang paling mulia. Oh, Sekalipun pandai tipis-tipis gitu maksudnya. tidak. Kita ini makhluk yang Masuk paling mulia. kamar tipis-tipis, bukan? Itu mungkin pengalaman Bang Suma sih. Aduh, kan solusi yang kita cari. Solusi Tidak, yang kita gini. cari. Saat larangan sudah dibuat, janganlah. Kalau sudah ada larangan yang membatasi, hindari itu. Jangan membuat diri kita seolah-olah menutup mata dengan larangan itu, dengan menghalalkan itu. Jangan. Iya. Jadi solusinya, Ya larangan itu sendiri. maksudnya bang? Solusinya tuh kita kan manusia. Hmm. Ini. Tadi kan saya sudah memberikan contoh tuh. Seperti Bang Suma sementara TikTokan tuh. TikTok. Tiba-tiba muncul Arabian dance. Oi, patah kiri, patah kanan, tulang rusuk patah, pinggang patah. Iya. Muncul tuh kan ya. Heeh. Nah, daripada menimbulkan dosa zina terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dengan orang lain. Pasti bang, astagfirullah. Scroll naik. Tapi keputusan abang untuk mau tarik turun pelan-pelan, wah rugi. Itu kan keputusan abang kan. Mubasir ya kan? Iya kan, keputusan abang. Nah, Dan dosa itu pun Iya, sekali iya, abang iya. buat, saya tidak bisa menanggung dosa itu bang. Saya hanya bisa memberikan masukan supaya abang bisa terhindar itu. Scroll, lari, menghindar. lari. Jadi itu solusinya. Iya. Ya Bisa udah juga teman-teman yang menyibukkan ini yang dengan sudah aktivitas bercerai, silakan beli sepatu kets yang bagus untuk lari karena Anda Ya, harus berlari sampai betul. Anda mati gitu. Itu salah satu masukan yang bagus tuh bang. Saat Iya. gini, Lari maraton contoh aja gini. kerjanya terus dia tiap hari ya. Iya betul. Contoh gini kan, saat lagi muncul nih, woi lagi tingginya nih, Iya. wih, Wish, langsung pasang sepatu. Iya, bukan. Saat saya melakukan masturbasi gini, oh ada pok. Ternyata kalau saya melakukan ini, ada hal-hal yang bisa secara fisik pasti ada. Mungkin saya bisa. Contohnya saya Oh, pelajari. jadi solusinya masturbasi. Iya, itu Bang ya.
Bukan begini. Maksudnya Loh, tadi gini bang. Abang perkosa bagaimana diri maksudnya, ya kan? Gini, bagaimana abang bisa memakai kesimpulan? Contoh saya yang saya jelaskan dari awal, tapi bang langsung memakai di tengahnya, kan lucu kan bang? Memakai itu sebagai Tadi solusi. solusinya ada Anda sebutkan perkosa diri tadi tuh. Iya. Gini kan bang, saat Anda punya 501. keputusan gitu, daripada anda jatuh kepada sila secara Allahu pribadi dan Akbar, Masya kepada orang Allah. lain, Astagfirullahaladzim. mendingan anda lari tuh, angkat sepatu lari, lari sore, Ya, lari pas pagi. sampai pas larinya di lapangan ketemu lagi dengan yang lebih seksi di sana. Lari kemana lagi kita? Bang, itu tuh hanya orang gila yang lari sambil megang tok-toknya. Wow, gitu kan bang? Wah. Iya, maksudnya kan lari ke lapangan tuh lari. Nah, di sana ternyata Iya, lebih kan, banyak itu kan- lagi yang itu kan lebih seksi. imagine. Lari kemana? Solusinya Itu- satu-satunya lari ke imam. Nikah di sana, Bang. Jangan bang. Kalau Jangan gimana sih iya, abang ini? jangan kalau Aduh. kalau statusnya ditinggal mati ya silakan. Tapi statusnya Biasanya Bang, masih orang ditinggal kalau cerai, dipaksa tidak ditinggal menikah, cerai, terus itu- syahwatnya tinggi, jangankan gadis Bang, ya gadis, ayam pun dia tengoknya itu seperti Ratna Sari loh. Lari dia. Makanya banyak menikah itu sesama jenis di rumah ibadah. Rumah ibadahnya ada yang nikah dengan binatang juga. Kenapa? Syahwat tidak terkendali. Oh, ini disuruh adem-adem aja katanya. Padahal solusinya ada abangku ini. Waduh, gimana sih teman-teman? Ya sudahlah kalau begitu. Nggak ada solusi. Ini gara-gara hostnya nih bahas-bahas janda duda ini tadi. Ah, kayak mana ini? Ya sudahlah teman-teman. Saya pamit dulu. Saya mau tadarusan dulu, mau ngaji gara-gara dulu. aku pula. Aku mau ibadah dulu deh. Ibadah dulu, mau tenangkan pikiran dulu. Solusinya nggak ada tadi. Abang jangan lari-lari ya ke lapangan. Enggak. Allah. Olahraga juga memancing ini loh, memancing hormon kita loh. Kalau bangun tidur besok itu pasti itu tegak berdiri itu. Bang Erbennya kena peringatan dia. Bang Eser. Ya Bang RRSR. Yaudah, saya pamit ibadah dulu teman-teman sekalian. Insya Allah kalau misalnya saya masih dibutuhkan di sini, biarin aja di sini, diturunkan aja ntar naik lagi. Kalau misalnya nggak dibutuhkan ya udah di kick aja. Nanti saya cari Pasti pola lain. dibutuhkan lah bang. Yang nggak dibutuhkan itu nanti aku yang turun bang. Tenang bang. Oke ya, saya pamit ibadah dulu, sahabat-sahabatku semua, abang cinta selawat, Arif Era, pengamat debat dan juga Ukti. Barakallah fikum semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan traveling ya bang. Sholatnya khusus ya. Jangan traveling ke lapangan ya. Iya. Masya Allah, makasih. Gara-gara traveling. Astagfirullahaladzim. Yuk yang agama Kristen naik lagi yuk kita diskusi. Tapi Tidak ada namanya Apa? keadilan bagi Tuhan mereka itu terhadap hambanya ya. Dia tidak ada di situ. Karena apa? Karena dengan hal seperti itu tidak ada setelah perceraian itu ya. Jadi harus menunggu salah satu pasangan itu harus ada yang meninggal dunia baru dia bisa menikah lagi. Nah, padahal kalau ternyata kalau dari kita lihat aja di kenyataan di lapangan aja Bung, ya banyak ya di luar dari Islam itu melakukan ya mereka bercerai menikah lagi itu banyak. Jadi banyak. seolah-olah di sini Tuhan itu mengajarkan umatnya untuk berdosa. Seharusnya kan solusi bagaimana tidak seharusnya bagaimana caranya supaya tidak berdosa. Betul Bang Ari. Makanya kemudian aturan-aturan tentang pernikahan di dalam teman-teman Kristen itu kayaknya kayak sangat kaku gitu. Bisa jadi Raja Henry VIII yang ke-8 itu Raja Inggris dulu ketika tahun 1500-an itu hanya demi ingin menikahi anak di bawah umur 6 tahun dia rela meracuni istri tuanya kan seperti itu. Iya, Iya kan? Kejam itu kejam.
Kan solusinya udah dikasih tahu, Bang. Makanya ini nggak mau pindah, nggak mau balik lagi dia ke hotel ya, kalau nggak zina terus dia. Aku pula, woi. Di sini Jangan dia- di sini- kok Di aku sini dia bisa kawin pula. lagi masalahnya kalau di Muslim. Jangan aku lah, kan tadi nanya doang ya kan. Mana lah aku tahu bakalan berakhir seperti ini, kan aku nggak tahu, aku nanya ya kan. Astagfirullahaladzim. Aduh, apalagi mamaku pakarnya. Udahlah Ustadz, pakar apa? Ustadz Unggul nih. Ustadz Unggul boleh naik untuk pamer. Mau Pamer tahu apa? Ustadz? Enggak, Pamer Ustadz Unggul. lato-lato. Hakim Madi itu siapa? Hakim Madi itu Kristen apa Islam? Tante, tante apa kabar tanteku? Alhamdulillah baik. Hakim Madi Kristen apa Islam? Yang Kristen aja yang naik ya. Selagi Ya, menunggu Bang Kristen itu. Hakim Madi Kristen ya? Oke. Hakim Adil. Selagi menunggu Kristen. Bang Juma, ada Bang Erik, ada Bang pengamat debat. Satu lagi siapa nama Bangku ini? Bang Arif Erva. Aku perempuan sendiri ya. Jadi aku paling cantik. Oke. Jangan ada yang iri. Itu fakta, aku paling cantik di antara mereka. Jangan ada yang iri. Ya. Tapi kami tidak ada niat untuk memilikimu ya. Iya. Tenang Bang, ada lapangan Bang. Nanti ke lapangan aku Kamu jogging. sudah laku. Aku jogging dulu ke lapangan ya. Mama aku Selamat genjet siang, dikit apa Tante. Ustaz Unggul. Halo selamat siang Bang Hakim Adil. Ini Komal Syiah atau Sunni, Tante? Ini koma saya Jangan bawa Islam. itu lagi lah. Jangan bawa-bawa itulah. Kita pokoknya Islam. Tante Bang. Syiah atau Komal. Sunni? Ini Komal diskusi. Jangan dipakai. Jangan bawa itu lagi, Bang. Saya Islam. Syiah apa Sunni, Tante? Saya Islam Nggak, pada umumnya. sekarang yang ini yang berbicara ini Syiah atau Sunni. Ayo. Jadi kita Iya. tahu kemana arah pembicaraan kita nanti. Saya sampaikan pesan Syiah karena Jumat takut debat sama Syiah, Om. Oh, Iya. Bang Zuma takut debat sama Syiah. Oh, Iya. gitu. Takutnya di mana gitu, Bang? Tanya aja Jumatnya, Om. Oh. Hidungnya jangan di ini, hidungnya jangan Hidungnya di disebut kalau apa, kami Syiah? kalau kami maunya kalian itu Syiah itu berdampingan sama Oten. Nah, di situ kita mau berdebat. Tapi kalau kalian sama kami tidak akan mau melayani, ya. Kalian berdampingan sama Oten, kita maju. hidungnya jangan disumpel itu. Iya, ini disumpel kapas ini. Apa karena Om Jangan takut disumpel debat ini. sama Syiah ya? Karena Om nggak bisa Bukan. ngaji. Karena yang saya lihat Om, Syiah itu semua kalau debat pakai data, bisa ngaji. Datanya Sedangkan dari pendebat mana Sunni- datanya? Data apa? Sedangkan Data apa? pendebat Jangan Sunni disumpel tidak itu bisa ngaji. hidung. Bro. Ini kok Ya, malah hidungnya ngelintur jangan ini. disumpel. Ya, jangan so gaya-gaya Iya, bencong dia- ngomong. jangan kayak Kayak si kayak kiamat. bencong. Mohon maaf ya, Mbak, saya turunin ya Iya, soalnya. Mbak itu, Mbak itu, Iya, Mbak. silakan. Silakan turun, Mbak. Itu bencong, Mama. Masa sih? Berdosa, Serius? Berdosa dia. Serius Bang, jangan puasa sekarang jangan. Serius. Makanya turunkan aja Oh. tuh, berdosa aja itu. Ya udah. Tadi abang yang nyuruh naik, sekarang abang bilang berdosa, gak jelas juga kok Bang Iri. Lama-lama kok yang kuturunkan. Kita kan nggak tahu bagaimana tadi dia. Memang tadi typingnya di bawah memang agak berbahaya. Katanya Bang Oh, Zuma gitu. takut diskusi dengan Syiah katanya. Yang Kristen aja yang naik, yang Kristen, yang Islam jangan dulu ya. Yang Islam sudah ada Bang Erik, ada Bang Juma, ada pengamat debat, ada Bang Arif. Itu udah cukup ya Islamnya. Sekarang kita cari Kita yang mau Kristen ya diskusi Islam. sama mereka, asalkan mereka ini berkolaborasi dengan Oten, lalu lawannya kita gitu. Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kita mau berdiskusi, tapi mereka berkolaborasi dengan Oten, ya. Karena mereka dengan mereka sendiri, antara mereka ini sama tuh, nggak ada perbedaannya. Ya Ustadz Unggul, siang jangan kasih panggung ya. Loh iya, Ustaz Unggul mendingan dijadikan moderator aja, Mbak Borokir. Nah dia ini, cuman dia kalau jadi moderator dia suka hilang-hilang. Dia suka pamer, dia suka manas-manasin saya.
Bang Pamer Suma belum waktunya buka. takut katanya debat sama Islam Syiah. Sudahlah, jangan bawa-bawa nama Islam. Kalau Syiah ya Syiah gitu aja. Apa Iya. benar Om tidak bisa baca Quran? Siapa bilang? Mau diadu? Ayo yang Kristen naik Kristen. Ya Ustadz Unggul sih jangan dikasih panggung ya benar. Karena itu juga baru dibahas tadi malam. Mereka sama kita sudah berbeda isi Qurannya. Apa ini ngapain cari Kristen supaya koinnya jumlah besar? Bilmar, cari Kristen bukan mencari koin. Ini diskusi lintas agama, artinya harus beda agama. Kalau sama-sama Islam bukan diskusi namanya tapi berdakwah. Agak pinter dikit sih, napa sih Oten? Iya. Jadi dari tadi Bang Suma itu berdiskusi itu kan sudah menunjukkan kewibawaannya ketika ada salah satu Oten yang sifatnya sopan. Bang Suma itu kan lebih sopan di dalam berdiskusi. Malah diselingi Iya. dengan obrolan guyonan kan seperti itu kan. Berbeda ketika berhadapan dengan Oten yang memang sudah dikenal sebagai penghujat. Jadi kalau menurut saya Bang Suma itu bisa menempatkan dirinya. Oh Patuan Kristen ya, aku Kristen ya bisa gabung. Kalau Kristen bisa gabung. Bisa Patuan ya, tunggu saya cari. Oke. Mau. Ini ada yang teman-teman mohon maaf, ini live aku kena peringatan ini. Biar nggak kena permanen itu tolong di tap layar dong sampai kalau bisa sampai Tab-nya 100. digaspol. Tolong di tap layar dong. Kena peringatan 2 kali. Ini ada 500 orang. Tolong kalau tap layar dong. orangnya Berarti dia permanen dia sampai 100. satu orang 1.000 aja, tembusin aja 100. sampai itu 100. langsung hilang itu. Hilang peringatannya hilang itu. Iya. Dibantu ya biar komal-komal muslim Sampai ini kuat 100 ya, tolong Iwa. ya. Tolong ya. Tolong sampai 100 tolong ya. Sambil dipuji juga TikToknya, gitu. Kena permanen nanti permanen saya nggak bisa live lagi. TikToknya. Ini nih saya nggak Dipuji-puji suka. Kalian itu kan TikToknya. saya udah Wih. naikin. Nih saya udah naikin. Ternyata kalian di situ ini yang nggak suka ini sejak turunnya tadi si A itu. Nggak boleh gitu. Kalau nggak saya kan nggak terima karena kamu di luar ngomongnya kayak gitu. Bukan saya ini. Tolong ya 100 sampai 100. Biar dia aman. Nanti kena permanen saya. Saya heran nengok kalian. Apa-apa laporin. Aduh. Kalau yang di reportnya yang punya komal sih nggak apa-apa, asal jangan komalnya. Yang punya. Emang aku bikin masalah apa? Aku tidak membuat kalian tergoda. Sah. Jangan salahkan aku dengan yang lain. Oke, selamat siang Bang Patual. Selamat siang Bu. Oke. Itu muka saya ditekan-tekan, muka saya sampai tembus 100, ditekan-tekan muka gini ya, saya ditekan-tekan. Mata saya pun boleh lah kalau agak-agak suka sama saya, mata saya itu dicolok-colok. Tadi aku baru itu ngikut tap apa layar tadi namanya. kan? Tolong ya Baru- sampai 100. Baru ngikut Ya, tunggu, live saya cuma ada tunggu terdengar kita tadi mulai masalah. omongannya Udah bentar ya Bang bising Patuan. kali. Aduh. Iya Bang Patuan, bentar, tunggu sampai 100. Enggak, bentar dulu, tunggu sampai 100, nanti kena permanen. Bentar. Belum 300, 100 juga belum. Enggak, saudara. Jadi begal juga ini jari ini kan 100. Iya, takut permanen. Soalnya dua kali dikasih peringatan. Udahlah sambil cerita aja lah, sambil tekan-tekan juga nih. Oke. Abang, apa yang mau kita diskusikan? Sampai kapan Tadi nanti sudah bekas? aku baru ini sih, aku baru gabung aja Naik. tadi. Cuma ada terdengar masalah pernikahan kan. Masalah pernikahan Iya. tadi. Apa kalau Abang di agamanya Kristen apa? katanya nggak boleh cerai ya. Saya Kristen. Kristen apa, Bang? Saya Kristen. Kalau Kristen itu bagi saya sama aja ya, yang Protestan. Perceraian itu Protestan. boleh, Bang. Setidaknya kan. Perceraian itu boleh. Yang bilang nggak boleh Yang siapa? penting Halo. satu kitab Perceraian aja, perceraian karena itu kitab. boleh. Cuma mungkin di Itu bagian adalah solusi. Cek.
Ada Bang Eri, Itu ada Bang adalah Mutwal, solusi diam dulu. bagi kedua insan yang tidak mengalami kecocokan dalam hubungan berumah tangga. Boleh Bang bercerai. Jadi kalau kita tidak cocok itu, apalagi kita sering bertengkar, itu apa harus dipertahankan? Boleh Bang bercerai. Jadi iya diperbolehkan bercerai. Kalau- Dalam arti kata itu halal Bang. Yang sudah sampaikan Bang Jumat tadi. Tapi Tuhan tidak menyukai Bang perceraian itu. Oke, Bukan berarti- udah teman-teman, Iya. udah yang typing, udah, makasih ya, udah tembus sudah. Makasih ya, udah tembus. Oke, lanjut. Oh, udah Ya, silakan, tembus. Bang. Kalau masalah bercerai sebenarnya Udah jam sebentar kok. kalau bercerai itu sebenarnya tidak diperbolehkan, Bang. Jadi makanya kan, halo. Iya, Halo? lanjut Bang, lanjut. Makanya kan sebenarnya kan Tuhan pun tidak ada menginginkan umatnya bercerai, Bang. Jadi bagi saya sendiri untuk memilih pasangan itu memang benar-benarlah kita pilih pasangan itu yang sesuai dengan komitmen. Jadi itulah solusi saya sebagai Kristen. Memang saya itu dilarang cerai hidup. Kalau cerai mati kan oke, boleh. Jadi untuk itu pun kita memilih pasangan itu memang yang benar-benarlah yang berkomitmen, Bang. Jadi artinya itulah awalnya kita membangun rumah tangga itu bukan hanya sekedar menikah. Jadi memang harus mempertahankan hubungan rumah tangga. Bagaimana itu bisa terjadi? Kan kita itu ada awal proses pacaran, pengenalan Ya diri. kan jalan kehidupan nggak ada yang tahu, Jelas. Pak. Di Iya, depan iya, itu harus kayak gimana? Jalan Bagaimana kalau kehidupan kasusnya itu seandainya begini Bang? Bagaimana kalau kasusnya ini ada si suami ini memukuli istrinya sampai bawa belur gitu? Apakah Nah, iya si tuh. perempuan ini bagaimana tahan terhadap perbuatan suaminya? itulah, Mampu Bang. dia menahankan Iya, itu? sebenarnya gitu, iya jujur aja, Bang. Memang mabuk lah dia contohnya, ya kan. Datang siapa yang tahan? Jujur aja. Jangan kan siapa yang mabuk tahan? Bang. Contohnya gini, dia mabuk juga. Setelah itu ketahuan dia selingkuh dengan oleh istrinya. Lalu istrinya menuduh gitu. Padahal jelas-jelas di depan matanya dia selingkuh gitu. Nah sehingga si laki-laki ini Iya. tidak mau terima dengan tuduhannya. Sehingga dengan mungkin karena sudah ketahuan dia akhirnya memukuli istrinya. Itu bagaimana Bang? Apakah dia harus bertahan Bang? Gitu. Iya, apalagi Kita tidak ada contohnya, Bang, keadilan di jangan- sini Bang. Iya, Sementara kita manusia ini membutuhkan kebahagiaan Bang, dunia dan akhirat. Iya, jangan Iya, jangan benar. berteori di sini, Pak. Jangan berteori. Kita lihat fakta aja. Bukti di Banyak lah lapangan, orang-orang bukti di Kristen yang lapangan. bercerai juga. Banyak. Pak. Iya, bentar, Jangan ditutup, Pak, ya. masalah ini, Pak. Jangan berteori Iya, di sini, ben- Pak. Bukan masalah berteori, fakta di lapangan itu belum tentu itu Kristen. Iya benar, Kristen yang dalam belum tentu baik. Jujur Banyak aja. Kristen yang bercerai, banyak, Pak. Jangan Iya, ditutup-tutupi, banyak. makanya iya benar banyak Kristen yang bercerai, Bang. Jujur aja. Iya. Banyak. Apakah itu benar di dalam kekristenan? Itu yang saya bilang itu tidak benar. Makanya Kalau contohnya, tidak benar, Bang, jangan kenapa kan suami banyak, yang Pak? selingkuh. Sampai pendeta juga Itulah- banyak yang bercerai, Pak. Itulah kayak begini, Bang, mau pendeta mau sebagai kita ini sebagai hambanya, belum tentu kita hambanya ini lebih banyak dosa daripada pendeta. Jujur aja, Bang. Jemaat. Jadi Jemaat masalah keimanan kita nih, Bang, yang mengukur tidak ada manusia. Jadi aturan dari Allah itu, firman Allah itu yang kita lakukan. Ya, terus Jadi siapa solusinya yang gimana, Pak, di kalau luar kayak itu? gitu, Pak? Solusinya apa? Solusinya Solusinya kita gimana? itu yang makanya saya bilang, Bang, ketika kita mau melakukan pernikahan, pengenalan diri itu tidak segampang itu. Jadi benar-benarlah orang itu komitmen. Jadi komitmen dipertahankan, Bang, sesuai dengan ayat itu. Kalau Iya kan, sebenarnya Pak, perjalanan kalau hidup kita nggak ada asal-asal yang tahu. nikah, Perjalanan hidup manusia nggak ada yang tahu, Pak. jalanan Wah, hidup kayak itu gimana? jalanan hidup kita nggak tahu itu jujur. Kalau masalah kematian kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau untuk masalah mempertahankan rumah tangga, itulah tadi komitmen itu, Bang. Maka kita itu berdekat dirilah kepada Tuhan, kita baca firman-Nya, kita implementasikan dalam hidup. Kalau nggak kita baca itu, apapun bisa terjadi. Jangan kan masalah percaya, pembunuhan pun bisa suka-suka kita. Itu maksud saya, Bang. Artinya, kita ini menjalankan hidup harus berdasarkan, contohnya ya kita yang kita yakini, Bang. Itu, jadi kita memilih pasangan tidak asal-asal. Jadi seperti Abang bilang tadi, jalan hidup siapa yang tahu. Untuk itu berdekat diri lah kepada Tuhan melalui apa? Ya kita baca ayatnya, kita implementasikan. Kalau kami, Bang, ada merenung, pengertian merenung, berdoa di dalam kamar kita. Itulah siraman rohani. Jadi membangun kehidupan kita ini selalu berdasarkan ayat-ayat firman Allah. Itu maksud saya, Bang. Jadi solusinya kalau kita bercerai, artinya apakah kita memaksa Tuhan itu ini tidak boleh bercerai, ini sudah gagal.
Tuhan menganjurkan itu supaya tidak gagal dalam hidup kita. Gitu loh. Jujur aja lah Bang, contohnya kita. Coba saya Kalau mau kita tahu ada dulu. Salah satu contohnya lah, kasus Bang. perceraian, salah satu kasus perceraian yang ada di Kristen itu, coba jelaskan kepada kami dan bagaimana solusinya. Kenapa harus bercerai? Kenapa harus bercerai? Kenapa tidak melakukan ada solusi yang Kenapa baik? bercerai? Kenapa bisa seperti orang itu ku bilang tadi Bang. Kalau kurang berdekat diri kepada Tuhan, tidak merenungkan ayat firman Allah, ya itu terjadi. Jujur aja Bang, adanya sebagian pastor. Pastor tidak boleh menikah, kata ini di Katolik kan. Tapi orang itu ada ketahuan. Itulah aku Miliki anak bilang. di luar Bang. sana gitu. Iya, aku Bang bukan menutup diri dalam teori yang fakta-fakta di lapangan. Jujur aja Bang. Tapi itulah tadi Bang, kita di Kristen ini yang kami imani itu memang jujur. Apakah itu sulit? Kalau dibilang orang, sulit bagi orang yang tidak mengenal imannya tersebut. Itunya Bang. Jujur aja Bang, aku aja ketika pacaran itu Bang, aku ini baru nikah Bang di umur 33. Berapa kali saya, mohon maaf ya, kenal sama wanita. Setiap kita berbicara, memang awal pacaran pertama itu mungkin 1 bulan 2 bulan enak-enak aja. Tapi kita begitu mengenal, di bulan-bulan berikutnya kayak ada suatu keanehan. Artinya dalam Nah, itu dia, perdebatan, gitu. Jadi otomatis, mungkin tidak cocok. Emang di Kristen yang melaksanakan teori seperti itu berapa persen, Pak? Sekarang Bang gini, mau 1%, mau satu begini Bang, 1% Enggak, urusan saya dia. tanya di Kristen yang melaksanakan teori seperti itu berapa persen, Pak? Kita jujur-jujuran aja, Pak. Gini Bang, mau 500, mau contohnya nih Bang, 100% ya, 90% yang hancur contohnya. Itu urusan mereka. Berarti orang itu sudah melawan ayat Bukan firman urusan Tuhan. mereka, Pak. Di sini kita bicara masalah kitab loh. Ini kitab yang dipertaruhkan di sini, Pak. Memang iya. Keimanan itu. Iya bentar, urusan mereka artinya berarti artinya orang itu yang berdosa. Orang itu melawan firman Allah. Tidak mengiyakan firman Allah. Oh, berarti Itu maksud saya. 100% orang Kristen melawan hukum Allah ya? Tidak berdosa bisa seperti berarti ya? tidak bisa berdosa. Kan Belum kata tentu. Bapak 100% tadi gimana sih, Pak? Bukan. Makanya jangan berteori, Pak. Kita bicara Bukan, fakta aja. saya Pak. tidak mengatakan 100%. Contoh 100% Kristen, contoh 90% yang hancur. Itu saya bilang. Loh, berarti Itu 90% mereka. yang 10% berarti yang benar gitu ya? Bukan, ini kan contoh. Loh. Apakah itu bentar. Apakah itu Bapak Kristen jangan yang salah? terpukul dengan omongan Bapak sendiri loh, Pak. Ini banyak Bukan, yang nonton, saya kasihan, Pak. Saya tidak terpukul dengan sendiri. Contohnya nih, 100% Kristen, 90% yang salah. Apakah ayat Alkitab itu salah? Tidak. Berarti orang-orangnya yang tidak sadar atas yang dilakukan. Oh, berarti orang-orangnya tidak paham dengan kitab. Iya, itu orang-orang Oh, tidak ayat berarti dengan banyak ya Kristen yang tidak paham dengan kitabnya berarti kalau gitu. Iya. Buat apa Di bikin bawah- kitab, Di Pak? bawah 10% bisa berarti. Gini. Iya, kasihan ya Kristen ini. Bukan gini ya, bukan ya. Terutama Kristen-Kristen Kitab yang ada itu di kan luar negeri Kan Bapak itu yang ya. ngomong tadi gimana sih, Pak? Sekarang buka. Maksudnya gimana? Gimana kitabnya kayak gitu? Bahkan orang itu tidak menyanggupi ayat kitab itu. Sedangkan kitab itu dasarnya kan dari firman Allah. Itu maksud saya, Pak. Bukan manusia yang buat kitab kan, membuat perkataan firman Allah itu sendiri kan melalui nabi-nabi, iya kan? Itu maksudnya. Biarlah Tuhan yang menghukum orang itu. Kalau masalah penghukuman di akhirat kan Tuhanlah yang mengetahui itu. Untuk itu masalah pernikahan ini, makanya waktu kita benar-benar minta rumah tangga, jangan asal itu apa fungsi kita berumah tangga sebagai anak Kristen, tidak boleh bercerai hidup. Apakah itu kamu komitmen sama saya? Memang komitmen itulah yang dibangun. Itu maksud saya. Apakah sulit melakukan? Mungkin kita mau. Iya, Pak, kan? Bagi Di saya mana-mana puji kalau Tuhan, tidak sulit melakukan sebuah itu. komitmen di awal itu, Pak, memang bagus, Pak. Artinya kecap itu nomor 1. Apalagi setelah ketika kita posisinya pada waktu itu ta'aruf atau bisa dibilang sebagai pacaran itu. Jadi ucapan-ucapan kita manis semua kayaknya. Tetapi perbuatan setelah menikah, ya siapa tahu perbuatan seseorang kan, tidak ada yang tahu. Bisa jadi setelah menikah perbuatannya bisa berubah 100 derajat. Artinya yang kemudian mau tidak mau harus terjadi kata istilah perceraian. Nah ini kemudian siapa yang salah? Apa ayat di kitab Bapak atau penganut ini ya, suami istri ini yang kemudian bercerai? Mau tidak mau bercerai itu harus memang ada, Pak. Masalahnya kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, kan seperti itu. Tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia itu. Iya.
tidak ada yang sempurna, tapi Iya, apakah tidak salah ada, satu tidak tidak ada. bisa kita lakukan? Tidak ada yang menguasai itu Apakah itu sempurna. tidak apakah salah satu itu memang apakah kita harus semua melakukan kita firman Allah? Masalah perceraian ini contohnya. Iya, Apakah masalahnya Tuhan kan menginginkan harus ada perceraian? solusi di sini. Makanya Di dalam kitab Abang itu kemudian harus ada solusi kan. Yang kemudian tidak solusinya kaku. ada. Kalau di luar Solusinya negeri, ada. Pak, Itu Pak, kalau di luar negeri, Pak Tuan, solusinya itu dia tidak menikah, tapi mereka punya anak 4, punya anak 3. Itu solusinya, Pak. Kalau di terserah luar lah. negeri, Pak. Tersuruh. Bukan terserah, lah emang mau itu di- bukti, Pak. Bukan terserah, Pak. Itu bukti. Sebenarnya itu ini ayat penting tidak mengizinkan perceraian ini mau di luar negeri mau dimanapun itu. Jadi solusinya tadi makanya dibilang waktu untuk menikah itu benar-benar komitmen hubungan rumah tangga. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kesejukan seperti itu. Iya Itu Pak, tapi yang komitmen dibangunnya. itu Pak, komitmen Makanya itu harus- Pak tidak akan makanya- terjadi secara monoton Pak, tidak akan terjadi terus baik seperti itu Pak. Contohnya Bapak yang bilang sendiri kan, Abang kan baru saja menjadi seorang pengantin kan, 3 bulan barusan Abang bilang ya. Dikiranya Iya, 3 bulan baik-baik kita saja, pacaran. iya. Hmm. Dikiranya baik, ternyata setelah dilakoni kan ternyata banyak rintangan, banyak kendala, banyak masalah kan seperti itu. Akhirnya Ada perbedaan lah dari segi komitmen. ada iya, perbedaan suatu dari saat segi pasti ada komitmen, perbedaan Ya. dan terjadilah ini ketidakcocokan yang kemudian menyebabkan perceraian. Nah, ini solusinya gimana kalau Makanya, di Kristen kan seperti itu? Di Makanya Islam bang, jelas. makanya bang, iya makanya bang. Yang kemudian menjadi diskriminasi yang dari pihak perempuan, apalagi pada saat itu pihak perempuan misalnya cerainya itu dengan membawa anak. Ini yang kemudian yang akan mengayomi ini siapa Pak? Kalau tidak ada solusi Pak. Padahal perempuan itu tidak bisa bekerja. Statusnya Iya, hanya di rumah saja misalnya. Dia menanggung anak. Sementara suaminya sudah tidak bisa menafkahi karena sudah bercerai kan, tidak ada hubungan secara biologis lagi kan. Nah ini siapa yang akan menanggung istri dan anaknya ini untuk mencari nafkah seperti itu? Ayo solusinya gimana kalau di Islam itu? Makanya solusinya itu tidak ada. Itulah dibilang di ayat firman itu, janganlah sempat hal itu terjadi. Kan itu kan sudah terjadi tuh yang Bapak katakan. Janganlah itu terjadi. Tapi itu harus Makanya terjadi dalam kehidupan manusia. tidak. Itu harus terjadi itu. Kalau dengar Pak, makanya sebagai orang Kristen dia tidak menginginkan seperti itu. Kalau itu terjadi, berarti dia tidak seorang Kristen. Gimana sih? Makanya diawali pengenalan pasangan itu harus disari. Yang kedua belah pihak tersebut harus pengenalan berdasarkan iman. Berarti di situ ada merugikan kaum wanita, Pak. Tidak ada direndahkan, Pak, tidak wanita. ada merugikan wanita. Harus sama-sama merugikan lah, memahami. Pak. Perceraian kok wanita yang disalahin, padahal Tidak ada. laki-laki yang bersalahnya, Pak. Kan udah Berarti dibilang sangat tadi, Pak. terhina jadi perempuan Kristen itu, Pak. udah dibilang tadi, sudah saya bilang, Tuhan tidak menginginkan perceraian hidup. Berarti hanya orang ini saja menginginkan itu, keinginan daging, menginginkan itu. Tuhan tidak berkata untuk melakukan cerai, kecuali cara maut ya, sudah saya bilang dari tadi. Makanya pengenalan. Cerai itu hukum alam, Pak. Tidak ada cerai hukum alam. Kalau Cerai itu itu sudah hukum alam, Pak. Cerai bagi pasti saya berlaku, Kristen, pasti ada. Pasti Bagi sebuah saya- keniscayaan cerai itu, Pak. bagi saya Kristen, Tidak bisa dihindari. Bagi Bukan hanya saya- di Kristen, bukan hanya di Islam. Itu terjadi di mana saja. ya saya Pak tidak membahas agama Bapak ya, mohon maaf. Tapi bagi saya Kristen sendiri, cerai hidup itu tidak ada hukum alam bagi saya. Makanya kalau mengenali iman kedua belah pihak tersebut tidak akan terjadi cerai hidup. Jadi Tapi itu kenapa maksud saya. faktanya banyak, Pak? Udah saya bilang biarlah dia urusan dia itu kepada Tuhan. Udah saya Berarti bilang Pak. dia menyalahi aturan yang tertulis di dalam kitab gitu ya?
Iya, memang harus seperti itu kita katakan itu. Udah itu ayat mengatakan kenapa kamu melenceng. Contohnya kan kayak gitulah Pak kan. Kenapa kamu melawan ayat Berarti itu kalau kan, gitu Adi? agama dilecehkan dong Pak. Kitab dilecehkan sama orang-orang itu Nah, kalau gitu. Padahal dia seorang yang cerdas, dia seorang yang punya Betul. yang berilmu kan seperti itu. Gini Pak, ilmu pengetahuan itu Pak, di atas ilmu pengetahuan kan. Masih di atas ilmu pengetahuan kan Oh ada. berarti di sini nggak perlu bikin kitab kalau kayak gitu, kalau di injak-injak kayak gitu isi kitabnya. Bukan Pak, kenapa nggak perlu kitab? Di atas ilmu pengetahuan, di atas kecerdasan Oh, kita kan dalam kitabnya ilmu. sendiri di ini Pak dibantah Pak. Udah saya bilang biarlah Tuhan yang menghukum orang-orang tersebut. Biarlah Tuhan yang berkeadilan kepada orang itu. Yang penting kita mengikuti ayat firman Allah, jangan bercara hidup. Ya, Berarti kita aturan lakukan. Tuhan tidak dipatuhi sama orang itu Pak. Bukan Banyak. hanya cerai Pak, bukan hanya cerai, bahkan nambah Pak sampai lebih dari 10 Pak. Ini Dengar, nyata Bu. real kan Pak? Gimana? Lebih dari 10 Pak. Ya di Indonesia saja Pak, saya tidak bisa menyebutkannya Pak, tetapi Iya, apa beliau adalah seorang yang terkenal. iya, mau terkenal mau apa? Apakah terkenal di kita? Kita bagi kita terkenal. Apakah di mata Tuhan itu terkenal dia? Jujur saja. Loh, iya, Makanya kan. dia orang yang berilmu, dia orang yang paham tentang hukum. Bagi kita paham hukum, bagi Tuhan apakah dia paham hukum? Makanya saya bilang tadi masalah keimanan, udah saya bilang tidak seperti itu. Bagi kita itu, si kawan itu hebat, si A namanya hebat. Apakah di mata Allah dia hebat? Di waktu perjamuan kudus, dia merasa tinggi, tapi bagi saya dia paling rendah. Makanya dia bilang Tuhan janganlah sombong, jangan merasa hebat. Walaupun contohnya di seorang, baratnya dia seorang ini petinggi agama, jangan kau merasa yang paling benar. Itu kata Allah. Ikutilah firmanku ini. Berarti siapa yang mengikuti urusan dia lah kepada Allah. Ya tapi Itu buktinya arti nggak saya. diikuti itu firmannya. Makanya saya bilang Pak, urusan dia lah itu. Makanya Oh ada firman pantas ya Allah Pak, banyak yang menjadi ateis kalau gitu ya Pak, meninggal Iya, iya, pada Pak. mengikuti Kan hukum itu. itu urusan dia Pak. Makanya apa firman Allah mengatakan Iya Bang, ya, banyak. datang. Karena memang tidak ada solusi Bang. Kalau memang misalnya ada solusi, Iya betul, nggak ada solusi. Kalau di luar negeri tidak akan itu terjerumus Pak Cinta ke hal-hal Selawat, yang Pak Erik, negatif itu kan. solusinya Iya, karena memang itu tidak ada solusi. Iya. punya anak tapi tidak menikah. Kalau di luar negeri itu solusi, itu solusi benar itu. Kalau di Kristen, anak Bukan, empat tapi tidak melakukan pernikahan. Mohon maaf ya Pak, jangan membawa Pak solusi itu di Kristen. Kristen tidak Emang menahas itu seperti buktinya itu. Pak, fakta Pak. Iya, masalah Kita bicara masalahnya fakta di bukan teori Alkitab Pak. ada Bang, tidak ada solusi. Dengar Bang. Pak, dengar Tidak Pak. ada solusi. Apakah dengar Pak, bukan nggak ada solusi. Dia agamanya Kristen. Apakah dia sebenarnya dia itu mengimani kekristenan? Itu yang saya katakan. KTP-nya Kristen. Apakah dia memang dia benar-benar mengimani Kristen? Belum tentu iya, belum tentu tidak. Oh Artinya, berarti kalau yang dia- benar-benar Kristen sedikit dong Pak di dunia kalau gitu Pak. terserah dia. Makanya kan ada saya Aku bilang. terserah Pak. dia. Ya, jujur aja Pak. Iya Kan iya bilang, udah Pak, udah Pak yang bukan. benar Pak. Banyak yang Teori mengikuti, Bapak yang benar Pak. banyak yang mengikuti tapi sedikit yang terpilih. Itu ada perkataan Allah. Jangan salah kita Pak. Wah kasihan banget berarti Kristen-Kristen ini ya, sedikit yang terpilihnya dari sekian banyaknya ya Pak. Bah, dengar Pak. Apakah Allah? Berarti surganya kecil dong Pak kalau sedikit yang terpilih Pak. bukan Kalau kegedean percuma, bikin Saya, surga Pak, gede juga percuma mohon maaf, kalau Pak. kalau yang di Mohon- dalamnya sedikit Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak Ya tahu. dimaafkan Pak. Saya tidak tahu surga ya. Saya belum pernah ke surga. Tapi saya percaya surga itu ada, neraka itu ada. Untuk itulah tadi, dasarilah hidupmu itu dengan firman Allah yang kau yakini katanya. Sebagai saya Kristen, saya harus mengimani itu. Kalau dibilang menikah itu cukup sekali kecuali cerai mau. Ya udah, kita lakukan. Bagaimana dasarnya? Kenalilah pasanganmu itu berdasarkan imannya juga. Iman Bentar, yang saya diyakini. dulu ya. Tentu. Makanya kita kan cari yang seiman. Jadi jadi kita ini dalam berhubungan Terus saya sholat harus juga. berdasarkan iman. Kalau berdasarkan iman itu tidak akan ada perceraian. Tidak ada perceraian Pak. Tidak ada yang gebukin istri lah, yang selingkuh. Itu yang didasarkan Tuhan. Mau gimana terjadi di lapangan? Berarti apakah orang itu tidak menjalan berdasarkan iman? Bisa saja. Itu maksud saya Pak. Iya, iman itu ada Pak. Tapi prahara dalam kehidupan rumah tangga itu tidak bisa dielakkan Pak, kan seperti itu Pak.
Makanya kita, Pasti Pak. ada Makanya kalau perkara, pasti iya ada pasti permasalahan. ada. Iya kalau Iya kan? maka kalau didasar dengan iman tidak ada, jujur aja. Itu dikatakan Tuhan. Makanya jangan kamu kata Tuhan, jangan kau membantah ayat ini. Kan terbukti kan kalau kita berdasarkan iman, apakah jujur aja Bang, apakah kita menginginkan perceraian? Jujur saja, saya tanya dulu Abang. Tidak kan? Iya, saya tanya Tidak ke Bapak, ada. yang berdasarkan Iya, Bang, tidak dengan ada. iman itu di Kristen banyak nggak Pak? Saya tanya dulu Bang, apakah kita Bang menginginkan keluarga kita bercerai? Saya tanya dulu. Ya, tidak ada, Enggak. tetapi Ya udah. itu Dengar sebuah dulu. keniscayaan, Dengar. Bang. Apakah kita bukan kalau kita melakukan hidup berdasarkan iman tidak ada itu kata perceraian. Itu maksud saya. Tidak, masalahnya ketika abang berkata seperti itu, bisa jadi di luar abang itu orang-orang selain abang itu banyak yang kemudian terjadi perceraian. Nah ini solusinya gimana? Iya, abang tidak bisa hidup rukun dengan keluarga hingga yaumul qiyamah, hingga di akhir hayat. Tetapi di satu sisi, di sisi yang lain, ya banyak perceraian terjadi di mana-mana. Nah ini yang kemudian dicarikan solusinya. Agar apa? Agar ketika ada solusi, dia bisa mengijawantahkan, bisa mengimplementasikan, kan seperti itu. Kalau tidak ada solusi yang ada di kitab abang, itu kan tidak ada solusi. Intinya kalau cerai tidak boleh Jangan kawin abang lagi. mengatakan tidak ada solusi. Iya, solusinya kita- apa? Tadi kan cuman katanya bang. Solusi abang di yang kita tadi itu. kami, solusi di kita kami, Ya, solusinya dasarilah awal pernikahanmu berdasarkan iman. Kalau kamu berdasarkan tidak akan ada kata perceraian. Udah itu aja. Jadi kan kita yang menarik kalau bercerai sudah dianjurkan tidak boleh bercerai. Iya, Bang. Makanya pengenalan itu berdasarkan iman. Kenapa Tapi iman itu nggak paham. dilakukan? Ya udah, kenapa iman itu tidak Tetapi dilakukan? walaupun sudah berpedoman pada kitab Berarti Allah, dia tidak berdasarkan imannya. nah iya kok Ya masih udah. ada perceraian kan seperti itu. Kenapa? Nah Nah, ini yang kemudian harus dicarikan solusi. Solusinya yang bagi yang bercerai, bagi yang Berarti berdamai, kan seperti yang dibilang ini, yang bilang abang ini kan bahagia, sudah. yang dibilang Nah, yang ini khusus yang bercerai itu solusinya gimana? kan sudah Kan seperti- dikatakan. Loh, Sudah iya, dikatakan, Bang. Bang. Ini kan Iya. kemudian Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. mendiskreditkan. Nggak ada posisi itu, nggak ada wanita, solusi kan, Bang? itu, nggak ada Tidak ada solusi. solusi. Solusinya kalau misalkan Makanya dia solusinya nikah lagi, kemudian zina itu ya, namanya. iya ke tempat-tempat ini, ke tempat yang pelacuran kan seperti Iya. itu kan. Berarti karena kan salah aja melanggar karena ayatnya itu, memang di Bang. kitab abang itu tidak ada solusi. Ada solusi kok. Kurang Udah lengkap dibilang. kitabnya itu nggak ada Kalau solusi. ada solusi mestinya harus diperbolehkan untuk menikah lagi kan seperti itu. Kasihan Itu dia, bukan kayak gitu solusinya. Udah ada jelas dikatakan solusi menikah, solusi pengenalan iman. Bukan Supaya solusi apa? menikah kalau misalkan terjadi Dengar perceraian. dulu, solusinya Bang. apa? Dengar Itu, dulu, Pak. Bang. Kok balik Dengar lagi dulu, ke Bang. situ sih? Dengar. Kita dengar kok dari tadi. Kayak mana ini? Enggak, abang ya, karena gini bang ya, abang memaksakan harus bercerai gitu. Sedangkan Allah tidak Bukan memaksakan. memaksakan harus bercerai kalau Iya. terjadi perceraian. Iya. Kalau Solusinya tidak apa? kalau tidak Tinggal kalau, jawab kok. kalau terjadi perceraian artinya berarti udah dibilang tadi sudah jelas ayat mengatakan tidak boleh bercerai hidup. Kenapa dilanggar? Iya, kalau terjadi perceraian ini bang, kalau terjadi perceraian, solusi di agama Anda itu apa? Titik. Solusinya Udah apa? Kenyataan di lapangan itu Berarti banyak, Bang, yang seolah-olah bercerai, Bang. seolah-olah masuk abang ini. Kalau nggak ada solusi, udah udah nggak ada solusi, titik. udah Udah, kita- itu aja pak. ada solusi. Udah nggak usah muter-muter, pusing kita. Abang yang mutar-mutar, sudah saya bilang. Kok abang yang muter-muter? Kamu Abang muter-muter selalu- di sini. Abang- Gimana sih? Abang selalu Dari memaksakan. tadi nyerocos perceraian. nggak ada poin loh pak. Dari tadi bapak nyerocos. Ada loh, Cuma, Pak. ada loh, Nggak sudah ada, saya nggak bilang. ada poin. Tanyain Terserah, aja Pak. ke netizen di bawah. Nggak ada poin pak. Terserah, sudah saya bilang. Bukan terserah, tadi. emang bukti. Sudah dibilang tadi. Namanya Ya udah, berarti nggak ada solusi di agama Anda, menikah di Kristen itu. Udah, menikah selesai. itu Pak berdasarkan iman. Harus saling mengenal imannya supaya tidak ada perceraian. Itu Jadi ya, orang memang bapak betul itu, orang bapak Pak. menanya, tapi orang bapak memaksa sih lalu Betul, gimana kalau tapi bercerai? ti- Gimana kalau perceraian itu bercerai? tidak bisa Gimana dihindari, kalau Pak. bercerai? Gimana Pak, kalau itu di bercerai? agama Bapak itu pasti ada. itu selalu mengatakan bapak menarik gimana aku Nah, bercerai. ini solusinya Berarti bagi Oh ya udah, ya udah, ya udah kita ngalah berarti- aja bang. berarti orang tersebut tidak Orang mengimani. Kristen itu nggak ada yang Itu cerai. Udah solusinya kita ngalah gimana? aja bang Erik. Loh, iya. Bang Erik Itu kita ngalah solusinya aja. Di gimana Kristen nggak ada yang solusinya? cerai. Solusinya gimana? Itu saja. Kan kalau di Islam sudah kan sudah jelas solusinya bisa kawin lagi, bisa menikah lagi.
Iya, kan itu kan Pak di agama Bapak. Kan tidak ada masalahkan atau apa itu. Tapi kami di Kristen memang udah dibilang Pak, perceraian itu memang benar-benar diharamkan lah, tidak bisa lah. Makanya dibilang pengenalan, awal pengenalan itu harus berdasarkan iman. Kalau sudah iman berbicara Pak, tidak ada namanya kata cerai. Loh, iya, tapi kenyataannya Jadi di luar cerai sana, itu di ada, luar Bang. sana, Iya. di luar sana. Apa Nah, Bapak di luar sana? kemudian untuk banyak Ya terjadi berarti kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. sendiri sama untuk pendetanya sama menghindari jemaatnya. adanya perbuatan-perbuatan yang kemudian Di luar sana melakukan banyak seksual kejadian seperti itu, di luar kata Bapak. pernikahan, kemudian Berarti dia tidak mengimani ayatnya. menghindari masturbasi, menghindari pembelian terong, kan seperti itu, Pak. Ini kan Ya berarti kan nggak ada solusinya mengimani nanti. Pak Erik. Solusinya Bibelnya kan sendiri ada. tidak diimani sama orang-orang Kristen, malah diinjak-injak kalau gitu. Yang ginjak-ginjak gimana? Ya kan tidak mengimani Bibelnya, gimana sih Pak? Juga saya bilang tadi Pak, ada orang Kristen, apakah dia itu Kristen sejati? Saya mengatakan itu. Lucu Ini Bapak kan ini. bukan lucu. Dengar Pak, apakah contoh dia Kristen? Apakah benar dia Kristen sejati itu berdasarkan imannya? Jangan kita hanya KTP doang yang Kristen. Itu Bukan maksud- berdasarkan kitabnya Pak. Iya. Kita berbicara berdasarkan kitab. Kan tadi dibilang tadi tidak boleh Iman cerai. itu berdasarkan apa Pak? Bukan Pak. berdasarkan kitab Pak. Iman itu Kalau nggak ada berdasarkan kitab mana mungkin kita bisa beriman ke satu agama itu? Iman itu berdasarkan kita yang saat ini. Karena di dalam kita itu ada firman itu sendiri. Oh jadi nggak perlu kitab kalau gitu? Kan udah aku bilang, iman itu berdasarkan kita yang saya yakini. Isi kita yang saya yakini ialah firman Allah itu sendiri. Itulah Ya, yang firman saya Allah adanya lakukan. di mana? Firman Itulah yang Allah saya- adanya di mana? Hah? Firman Allah adanya di mana? Udah saya bilang tadi, kok muter-muter. Enggak, Iman saya itu, nanya firman Allah adanya di mana Pak? firman Allah itu berdiam dalam diri kita. Iya kan? Oh bukan bukan dalam kitab. Oh pantas kitabnya nggak di ini ya. Bukan dalam kita. Firman jangan Pak, bukan kita. Firman itu di dalam diri kita. Udah. Terus itu kitab itu firman bukan? Berarti Yohanes 1 itu, Pak, pada mulanya ada firman Bapak itu ya. Oh berarti Bapak juga Memang iya. Tuhan kalau gitu. Firman itu ada dalam diri kita, Pak. Jujur aja. Iman itu ada. Bapak Firman itu itu kan pada mulanya adalah firman gitu, Pak ya. bukan. Kok gitu Pak Bapak menanggapi? Ya kan ada Loh, di iya dalam kan diri firman Bapak ada di katanya Bapak. tadi. Artinya dalam diri kita, Pak, gini ya. Nah loh. Kalau firman itu bentar Pak. Kalau firman itu berdiam dalam diri kita, tidak akan terjadi seperti itu tadi, Pak. Ada yang mabuk lah, ada yang ini. Itu maksud saya. Iya, Kalau ajarannya percuma itu, kita Pak. Itu namanya ajarannya, Pak. bentar Pak. Bagaimana percuma punya kita? Percuma Pak kita punya kitab, contohnya nih. Kita tahu aturan-aturan ayat-ayat Allah, tapi nggak kita lakukan dalam diri kita. Oh Firman itu nggak berarti berdiam. Bapak nggak perlu Buat kitab apa? ya, nggak perlu Bible ya. Bukan masalah. Pak Patuan Bukan masalah lah. Nggak perlu Bible. Justru saya mengatakan Pak, ngapa percuma kita punya Bible contohnya Pak, tapi nggak kita imani ayat dalam Bible itu. Ya kenapa Ayat di buktinya dalam banyak yang ayat bagaimana, Pak? bukan ayat yang di dalam Bible itu kalau kita implementasikan dalam hidup kita, itulah artinya firman itulah yang bekerja dalam diri kita. Oh berarti kalau Bapak nggak juga kita imani, mengimani Amsal 17 ya Pak? kita harus mengimani ayat itu. Oh bagus, mengakui jujur Pak, bagus Pak. Iya. Jadi kalau Bapak sedang keluar kota, istri Bapak sampai Iya. pagi, harus mengadakan pesta ini ya. Berpesta Gimana, pora, Bang. iya, Gimana Pak? Iya, di Amsal 17 itu baca sendiri, Bapak. baca sendiri aja Pak Amsal 17 Iya. Pak. Kalau Bapak mengimani itu, Bapak lagi keluar kota, istri Bapak lagi, nah Bentar, dia bentar, lagi googling Bapak. baca. Abang-abang dia lagi mau buka data itu, biarin Oh dia. iya, coba di Amsal 17. Biar agak Kita meyakinkan. nonton berjamaah aja Iwan Pilah. Marilah kita berpesta pora gitu ya. Ya, yang perlu bodrek silahkan diklik keranjang hitam di sini. Di sini ada keranjang hitam. Nggak ada keranjang hitam. Karena keranjang kuningnya itu paramek isinya. Tapi boleh juga itu Bang, aku mau bikin deh keranjang kuning khusus jual border, tapi kan jauh kali juga dia minta, lama pula nyampe ya. Aku mau Udah jual selesai khusus di border. situ, kasihan. Saya mute lagi ya. Mau izin sholat zuhur ya. Tapi di atas. Dia mau ujiin sholat duhur, mau di-kick atau dibiarin aja.
hostnya Ya, jahat banget. barangkali Gurunda sudah selesai melaksanakan kegiatan ibadah itu. Mungkin Bang Juma lagi nyari bodrek untuk persiapan buka. atau bisa jadi Bang Juma lagi lapangan dia lari olahraga. maraton. Lari maraton. Iya lagi maraton. Astagfirullahaladzim, gurunya digurawin kayak gitu. Emang murid gak ada otak ya. Astagfirullah. Ya gimana Pak Patual, tadi udah baca data ya? Aduh belum selesai dia datanya. Amsal Pak, Amsal berapa tadi Bang? Amsal 17. Amsal 17. Bukan asal ya, tapi am. Bentar lagi kabur, yakin saya. Lah katanya mau sholat gimana sih? Untuk ngejelasinnya malu. Loh saya aja malu. Amsal 7 Bacanya ayat aja malu. 18. Tidak elo lah. Tak elo dibicara di sini, tak apa, tak usah cakap lah, tak usah. Nanti sekali lagi mau pengamat debat ngomong, aku turunkan. Tadi katanya mau sholat, tiba-tiba ngomong, ya kan? Ya sebenarnya saya juga mau sholat ini. Ya terus kalau kalian sholat semuanya barengan Bang, terus kalian ngapain di mohon sini? maaf Pak, jangan nanti silakan Pak, Bapak sholat, jangan kita pas kita argumen kayak gini meninggalkan apanya Pak, Iya aturan-aturan Pak, ya benar-benar. Yang mau sholat tapi itu Bapak Patua tetap kita Pak di sini. Iya kita, ya mohon maaf Pak, kita di sini nggak ada debat, hanya argumen itu ya. Kalau argumen kan tetap kepala debat sama kita argumen Pak. sama Pak. Nanti kita diskusi, nunggu Bang Erik. diskusi bilangnya. Argumen sama debat sama Pak, diskusi bedanya Oh Pak. itu Bang Erik sudah, kayaknya Iya, Bang ya, Erik sudah diskusi, ya. melaksanakan ibadah ini. Iya kita gantian. Iya. Masalahnya kalau semua teman-teman Islam itu sholat, maka Bang Patuan itu ngomongnya sendirian. Iya, Kita ada lawan diskusi, saya kan, seperti itu. alhamdulillah udah selesai sholat. Tadi saya diam aja tadi sholat. Cuman nggak enak nanti Bapak bicara sama saya karena kita lain jenis. Jadi bagusnya Bapak bicara sesama jenis ya kan. Agak-agak biar agak terbuka gitu ya. Takut agak ragu membacakan Amsal itu ya kan. Nah mungkin sama Bapak Erik sama Bang Arif bisa lah berbicara. Bagaimana Pak? Sudah Bapak baca Amsalnya? Jadi Dibaca yang keras Pak, Amsal 17-nya itu Pak. jangan. Puasa kita nggak boleh. Bang Erik jangan gitulah, Bang Arif juga jangan gitu, orang tua itu Bang, jangan gitulah kalian. Kan Bang suruh baca aja. Kalian jangan jahat sama orang tua, biar aku aja yang jahat. Kalau di Islam itu Allah memerintahkan kita bagi kita ya, menurunkan Al-Quran itu dengan ketetapan-ketetapannya, dengan hukum-hukum Allah itu yang dimana manusia harus melaksanakan perintahnya yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu terkait dengan masalah itu, di mana Allah sudah mengetahui, Allah tuh maha mengetahui bagaimana kadarnya dalam diri kita itu, dalam disanggupkah kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu. Bentar Bang Heri, Umi mohon maaf ya, Umi ada di sini sepertinya. Umi aku gak bisa naikkan Umi karena aku takut sama mereka yang di atas ini Mi. Lebih baik kita yang ribut Mi daripada aku ribut sama abang-abang ini. Kecuali Umi bisa ngomong lah sama Bang Eri, Bang Arif, Bang pengamat debat lagi sholat minta gantian. Umi mohon maaf Mi. Usahakan kalau ada room rame, cari solusi buat room 9 komal. Enggak enak Bang. Bodoh amat kata Umi. Astagfirullahaladzim. Umi jangan gitu Mi Bang Erik ngomong sama Bang Erik atau Bang Arif jangan sama aku Mi aku lebih baik bener Mi. Aku daripada ribut sama Umi mendingan aku kabur Mi. Bener kabur aku Mi. Udah ya. Jadi apalagi terkait masalah tentang syahwat itu, Allah mengetahui bagaimana wataknya laki-laki yang diciptakan oleh Allah itu. Bagaimana mereka mengetahui bagaimana sifat kita, watak kita, masalah syahwat ini? Allah sudah mengetahuinya, makanya kita sebagai umat muslim kita harus meyakini apa yang sudah disabdakan baginda Muhammad SAW, kita akan diberikan 72 bidadari, maka dari itu kita harus menahan syahwat itu selama kita hidup dunia, maka nanti akan dapat balasannya 72 bidadari itu di surga nanti.
Allah sama mengetahui bagaimanapun. Karena sering itu kalau kita lihat kajian-kajian gitu ya, laki-laki itu harus setiap hari seminggu 1 pekan itu minimal 3 kali itu berhubungan. Agar apa? Agar terhindar dari namanya penyakit prostat. Karena mayoritas penyakit prostat itu dialami oleh laki-laki. Lalu bagaimana Nah, kalau dengan wanita solusi- yang tidak pernah bang berhubungan? Apakah dia akan penyakitan? Ya enggak lah, enggak juga. Enggak ya, alhamdulillah. Selama ini gimana menurut Mbak Blok Permanen ini? Nggak ada sakit sih. Pengalamannya. Nggak ada sakit, aku nggak pernah sakit. Terong. Tidak ada solusi kah? Kan kalau wanita memang lebih rentan, dia lebih kuat gitu kan, gitu napanya, menahannya gitu. Yang penting dia bekerja ya kerja, terus jangan kebanyakan di rumah nyantai itu iya. Tapi kalau kita kerja nggak ada pikiran seperti itu. Gitu. Sudah ketemu Pak Patuan Amsal 17-nya Pak, bisa dibaca Pak? 7:18. Iya, Amsal 7 ayat ke 18. berapa itu Bang Eri? 18. 18, 19. 19 ya. Amsal 7:18. Nah, kalau kita lihat dengan hukum-hukum yang ada di Bible ini tentang pernikahan, perceraian dan menikah lagi itu sangat sangat membagongkan gitu. Nah, nyatanya banyak dari teman-teman Kristen ini banyak yang melakukan pelanggaran, bukan sedikit, ribuan bahkan jutaan orang yang melakukan itu. Kita jangan melihat di intern kita ya, maksudnya di negara kita. Perhatikan juga di luar sana gitu. Dengan mereka apalagi kayak di Eropa sana kan sering melakukan seks bebas gitu, antara barter antara tukaran istri di sana juga ada seperti itu. Nah itu bagaimana? Terus dia bercerai tadi kan Udah belum bercerai. Bang Erik, itu udah dijawab belum? Belum. Astagfirullah, aku sholat macam kereta ngejar-ngejar pengen dengar jawaban. Nggak boleh gitu nih, bang pengamat debat nih, nggak boleh lu gak kusut tuh kan. Mana nih? Katanya tadi dia mengimani kitabnya, tapi dikasih Amsal mau kabur nih. Ini mau kabur ini. Aku curiga sama bang pengamat debat nih, bang abang tadi nggak olahraga kan ke lapangan kan? Belum, makanya ini agak pegal-pegal dikit nih rahang. Belum, berarti ada rencana. Mana ini? Saya sholat udah macam kereta nunggu jawaban. Masya Allah, belum juga si Amsal ini ditampilin. Emang ngeri ini Amsal ini nih. Atau bang pengamat debat ongker tujuin ayatnya. Kalau Amsal Nanti ini disangka sering kita diangkat. pelintir-pelintir biar dia Kalau baca Amsal sendiri, ini Bu. udah sering diangkat ini, Amsal 7:18 sudah sering diangkat ini sampai 19. Tapi kok aku nggak pernah diangkat ya, di bawah terus aku. Astagfirullah. Udah mulai ini. Nanti Tidak pernah di atas ya. Astagfirullah. giliran nanti malam ya Dek, saya bantai ya Dek, membantai ya Dek. Abanting dedek bang. Woi, aku ya host saja gak bikin gitu, malah yang orang lain tamu yang bikin ketawa itu. Gimana bang? Bang, aku berharap ini gak ciri-ciri mau kabur ya bang. Kabur. Saya jamin 100% kabur. Janganlah, kita lagi seru nih. Jangan gitu. Nggak tega dengan kitabnya Nggak tega, sendiri ya. dia. Udah hilang ngantukku gara-gara ini. Biasa tadi ngantuk kali aku kan tidur, aku biarin kalian ngomong-ngomong ketiduran. Sampai Ya ingat makanya kan jam. dari tadi dia muter-muter terus, dikeluarin jurus itu langsung tenggelam. Sempat Bang, dengar Waalaikumsalam Bang Muhammad Zia. Sempat dengar. Waalaikumsalam. Kayaknya tadi sempat ketiduran ini Bang Mbaknya ya, Mbak hostnya. Iya, aku tidur. Lu iya ngoroknya. Ini gara-gara si kedengeran. Amsal nih, Mana ada. diskusinya jadi terhenti sementara. Ya silakan dibuka Bang Batua. Amsal 7, 18, 19 Bang. Kok lapang banget bukannya ya? Bang, ayo dong. Mana ayatmu? Bang, ayo dong.
Yang agama Kristen typing saya Kristen. Nah, minta permintaan nanti saya naik. Ganti sama Bang Padual. Takutnya dia itu pakai jurus kabur dia nanti takutnya. Yuk agama Kristen. Jaringan. Typing saya Kristen gitu. Ayo minta permintaan. Ya, tadi banyak juga sih yang nggak bisa disebutkan Bang Eser tadi tuh tentang tadi Bang Zuma sempat menarasikan bagaimana Kalau nggak salah dia kena ada peringatan. seorang Nah, ini sudah dibuka ini. Silakan dibaca Bang Patuan. Ayo yang Kristen. Oh saya Kristen Alek. Ayo kalau mau diskusi silakan naik minta terkait permintaan. tadi perceraian, mereka sudah hubungan suami istri gitu, mereka masih muda, masih kuat-kuatnya gitu, ternyata ada permasalahan di dalam rumah Saya tangganya bukan hotel. sehingga terjadilah perceraian gitu. Nah, mereka masih Saya muda nih, masih kuat-kuat ini. Contohlah dikatakan masih pengantin baru ya, baru 1 tahun, dan di mana di usia mereka pertama itu menikah itu di usia 25 gitu. Berarti sekitar 26 atau 27. Nah, itu mengalami perceraian ke dalam rumah tangga. Bagaimana mereka untuk mengantisipasi dengan menahan syahwatnya mereka sampai bertahun-tahun, di mana harus menunggu salah satunya harus ada yang mati gitu. Nah, kalau ternyata Tuhan itu memanjangkan umur mereka sampai itu bagaimana coba gitu. Aku baca typing lucu kali. Saya Kristen tapi bohong. Saya bukan oten. Teman saya Kristen, tetangga saya Kristen. Woi, jangan gitu. Jangan gitu. Cepat yang Kristen itu naik minta permintaan. Jangan saya Kristen, teman saya Kristen, tetangga saya Kristen. Saya Kristen tapi bohong. Apalah typing orang gini. Ayo yang Kristen minta diskusi, kita berdiskusi, minta permintaan kita diskusi, tapi diskusi santai ya, jangan ada ini. Loh, ini tanyakan dulu pada Bang ini, Bang Patuan ini. Habis dia gak ada jawaban. Ayo Ya mungkin barangkali masih mikir-mikir ini. tetangga saya opung Kristen. Astagfirullahaladzim. Oyen gitu kan. Iya, menyelamatkan apa sekarang? Memang menikah lagi bukan solusi. Ya, kita juga sebagai pasangan itu tidak akan menginginkan namanya perceraian gitu. Masya Allah, makasih Bang Zia, makasih. Tidak ada satupun manusia itu menginginkan perceraian. Barakallah fiik. Tidak berapa nggak mau. Masya Allah. Makasih Bang Zia, makasih. Masya Allah, makasih Bang Zia ini termasuk orangnya adil. Tapi kadang-kadang saking adilnya hostnya gak dikasih. Astagfirullahaladzim. Lupa. Makasih Bang Zia, makasih. Masya Allah, adil rata semuanya, Masya Allah. Aki mau naik ini. Jazakallah bihair Hijia mau naik. hijia. Syukron nah hijia. Syukron. Kalau mau naik saya aja yang turun. Takut saya diminta bacain Amsal nggak tega. Jazakumullah khairul jasa wa jazakumullah khairan katsira. Ahizia. Gurunda Juma udah monitor Gurunda? Ya biarin aja, Gurunda ada di sini. Lebih baik saya saja. Saya mau sholat zuhur dan agak ini. Bang Juma sepertinya lagi olahraga. Kalau Bang Brother Zia mau naik, saya turunkan host ya. Ya kan Bang abang habis olahraga kan. Maraton Bang Zuma. Orang tadi dia bersuara meong katanya habis olahraga dia. Tuh kan dia kan habis olahraga tuh. Aduh Bang Juma, baru jam berapa Bang? Baru jam 2 tuh di tempat abang. Bang istighfar Bang. Gurunda, ini gara-gara si Amsal, ini Oten satu ini jadi terjedanya hampir setengah jam. Ayo tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sama seperti yang kemarin itu Tuhan bersiul, sama. Cuman ini karena Komalnya Muslim, jadinya nggak tutup live-nya. Kalau kemarin itu live-nya ditutup. Live yang ditutup. Iya. Atau Tuhan berperibahasa Bang Zuma. Kalau nggak labnya ditutup, Gurunda di-kick. Iya. Ya, belum lagi Tuhan berfirman dalam hati,
Siapa yang dengar? Tapi kok bisa ada yang Bang Juma kok sholatnya lama banget, habis olahraga ya Bang? Iya tadi maraton. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Gantian Bang Sia, sekarang izin sholat. Kalau Iya, emang iya, Bang, dibutuhkan ya. ada teman-teman yang mau naik, Bang Sia mau naik, silakan saya diturunkan ya. Ya, lompat lah Afwan Bang, semuanya. lompat. Cari oten lagi dong. Iya ini teman yang Kristen yang silakan naik ya. Habis disuruh saya Kristen, malah orang itu belum tetangga saya Kristen katanya. Oh, teman saya Kristen gitu. Ada aja yang typing. Oten aja Bunda, yang ini turunin aja otennya ini, udah kabur dia, nggak bisa. Ya, silakan yang lainnya. Yang minta permintaan banyak ini minta permintaan. Bilang dulu agama kalian apa? Kristen apa? Ayo agamanya apa dulu? Ayo. Yang agama Kristen aja. Ini si Patuan di apa kick aja dulu, kalau enggak dia Iya. mungkin Bang pengaruh. Patua saya Saya kan turunin ya. tadi menanyakan Amsal 7 ayat berapa, nggak bisa ditunjukkan. Astagfirullahaladzim, Amsal Bisa saya 7 baca. saja. Amsal 7 18 Bang. Oke, sekarang kita kasih waktu Amsal 18. Ya, Amsal Bang, 18. abang nggak bisa Bang buka device Bang. Maksudnya lari ke Google, terus abang nggak bisa ngomong, nggak kedengaran suaranya Bang. Atau saya bacakan aja. Tadi aku suruh gitu. Enggak, Dia buka kalau Google dia ini, belum dia nyuruh buka saya nggak Google. berani. Dia nggak bisa. Berarti tadi dia udah jerit-jerit itu nanyain pasal berapa. Suaranya nggak kedengeran itu. Amsal 7 ayat 18, dengar saya ulangi lagi. Amsal 7 18 19, Amsal 7 ayat 18. Amsal 7 ayat 18, oke. Senang kali deh. Aku Kristen. Oh, itu ada Kristen Lasupundo ya. Oke, ini kita dengarkan dulu Lasupundo Kristen. Bang Arifnya saya turunin, nanti takutnya Bang Padua dia ada baca, atau nanti Bang Paduannya saya turun, Bang Arif naik lagi ya Bang Arif ya. Mohon maaf ya Bangku, nanti naik lagi. Kalau Bang Patualnya nggak bisa menjawab, kita naikin Pak Hati. Aku bacain aja ya. Boleh? Tadi aku suruh abang nggak tega, katanya banyak kali alasanmu Bang. Bukan, biar orang ininya nyuruh lebih enak. Nanti disangkanya kita bawa ayat palsu lagi. Aku Kristen tertulis di jidatnya Paulus. Oke nih. Halo, selamat siang Bang Lasupundo. Halo, salam. Agama Mau cukur Kristen. rambut. Agama apa Bang? Salam. Ya, agama apa Bang? Mau Ya, cukur, Bang. mau cukur rambut. Mau cukur rambut? Apa sih? Nggak jelas. Iya. Enggak, dia tukang Mas- cukur keliling ini. Maksudnya apa Bang? Dia tukang cukur Salah naikin keliling. orang Bunda nih. Dia bilang tadi dia Kristen, aku naikin. Ya salon itu tempat cukur rambut. Astagfirullahaladzim. Salon Udah. pas. Ngade-ngade lah orang ini. Dia muslim. Tapi dia typing saya Kristen katanya. Kan dia pun naikin. Ngade-ngade lah itulah. kalian. Oke deh, kalau gitu daripada berlama-lama saya bacain aja lah. Silakan. Nggak usah pakai bismillah ya Bunda. Iya Bang, betul. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ayat 19-nya, inilah jalan perempuan yang berzinah. Ia makan lalu menyekak mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat, padahal dia udah berzina. Lanjut. Dengar gak Bang Patual? Itu bukan firman Tuhan itu Bang. Kok bukan firman Tuhan? Iya itu terjemahan itu. Oh Bang Jumai ngomong. Kan mereka mengimaninya sama terjemahan Gurunda. Iya itu resiko dia. Deritamu. Itu dari tanya.
Bang Patual bukan ciri-ciri mau kabur, kita cari dulu hotel yang mana. Ini takutnya naik coba Pak Jega 3 ini Kristen apa Islam saya naikin. Zega biasa orang saudara kita dari Nias itu. Oh iya. Halo, selamat siang Pak Jega. Iya, Halo, selamat siang. agama apa, Pak? Kristen. Oke, kita diskusi. Silakan. Apa yang mau Saudara dari Nias ini. apa yang mau kita diskusikan? Tadi apa yang sudah Bapak dengarkan dan apa yang mau Bapak pertanyakan? Ya, apa yang mau ditanya, apa yang mau didiskusikan? Oh, tadi Bapak belum dengar ya. Apa Itu yang Pak, lagi- Amsal 7 Amsal 7 ayat Janganlah, Bang, jangan baru 17, naik. 18, 19. Baru naik Abang langsung tanya itu, Bang. Mah. Jangan gitu, jangan. Janganlah, Ya, Bang. kalau mau tanya, Hukum gini kalau Pak, mau hukum tanya- hukum bagi pasangan yang sudah pernah menikah ya. Terus mereka akan menikah lagi itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah mereka dikatakan Iya. seperti di Bible itu berzina atau adakah solusi lain Pak supaya bagaimana mereka bisa Ini dari- melangsungkan dari kacamata kita Kristen ini ya. Iya, ya, iya. silakan Pak. Jadi kalau menurut pandangan secara manusia yang sedang kalian bicarakan ini, saya rasa harus ada solusinya. Bagi mereka yang cerai, terus ya solusinya ya nikah. Kalau mereka itu secara manusia. Tapi kalau secara firman Tuhan harus ada yang kedua. Bagi mereka yang punya, ya bagi mereka yang beragama Kristen, ada satu pengendalian diri. Ya secara duniawi boleh nikah. Bagaimana dengan hukum Tuhan yang berkata nggak boleh nikah? Nah itu masalah dia dengan Tuhan, dosa dia. Tapi kalau memang dia nggak bisa tahan mengendalikan diri, silakan nikah. Baik, Jadi silakan Gurunda, ditanggapi Gurunda. Jadi dengar dulu, biar saya selesaikan. Bagi mereka yang mengaku punya Tuhan, dia harus punya pengendalian diri. Dia kendalikan dirinya, dia kendalikan nafsunya. Ya, jadi kalau mereka yang tidak memiliki iman, tidak memiliki pegangan firman Tuhan, ya mereka memang harus bertanya, bagaimana ini si uco saya naik ini. Apa solusinya? Ya solusinya nikah lah. Terus bagaimana dengan firman Tuhan yang bertentangan? Ya kalau firman Tuhan yang bertentangan itu ya pasti dia tanggung resikonya. Hukumannya apa? Ya kita nggak tahu hukumannya, yang jelas dosa. Nanti di kedatangan Tuhan bagi versi Kristen, kedatangan yang kedua kali dia akan terima balasannya. Baik Pak, jangan panjang-panjang dulu Pak, biar poinnya kena juga ya. Silakan Gurunda ditanggapi karena tadi yang membawakan ini Gurunda Juma ya. Tafadhol Gurunda. Teman-teman gini, saya ada undangan, ada teman-teman lagi marah-marah gitu, menuduh Islam itu merubah ajaran Islam di tempat Koh Julius. Saya kira materi ini tadi udah selesai, tinggal diluruskan saja bahwasanya di dalam pemahaman Bible bahwasanya wanita yang berzina, laki-laki yang berzina ketika bercerai nggak boleh nikah. Kan gitu abang. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya menjinakkan dulu wanita yang sebelah. Boleh nggak? Siap bang, siap. Baik. Bang, siap. Siap Sampai di Pak. sini aja. Bisa kan? Siap Tafadhol. Bisa insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Ukti, saya pamit dulu Bang Pak Ya, Bang. Zega. Nanti kita lanjut lain waktu. Saya jinakkan dulu teman kita yang seberang itu karena sudah ada beberapa yang typing ke saya menyampaikan demikian. Iya. Yang dijinakan itu Mas, itu binatang tuh Mas. Iya kan domba dia, Bang. Bukan ya? Maaf nih. Pemakai kata Ya itu domba itu harus Daimi memakai Gurunda kata yang domba itu perempuan harus itu. tepat sasaran Mas. Yang dulu di Jum itu, Mbak Daimi. Iya, sorry kalau domba itu bukan binatang. Maaf ya Pak Zega, nanti saya kesini lagi insya Allah saya ke teman kita yang perempuan dulu. Ya, assalamualaikum Terus aku nggak perempuan rupanya, Bang. Saya ke tempat Waalaikumsalam. saya perempuan dulu. Saya kok aku nggak perempuan, Bang.
Berarti selama ini abang anggap aku apa bang? Wah payah nih bang. Udah Jumali. panggil Uhti itu saudari perempuanku. Oke. Saya pamit dulu ya, bentar ya. Iya bang, ya bang. Ya, Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya itu tadi saya sedikit menambahkan tadi Bang Juma sudah membawakan clue-nya tentang